Garis pesawat yang sungguh pelit. Jelly ada prediksi circle, kalau tadi gue ada prediksi tuh bakal di arah tengah. Di Camp Alpha. Ya, oh iya, ke arah kiri kok tengah Tadi sih. Camp Alpha Iya, ya. kiri. Gue kalau gitu maunya sih ke area bootcamp dia yang ada jembatan-jembatannya itu yang kena Painan Ruins, yang kena bagian tengah-tengah pertigaan itu sih. Kan namanya juga prediksi, kita nggak ada yang tahu. Dan sementara itu kita lihat semua orang sudah mulai menerbangkan parasut-parasutnya. Betul, Circle masih bersembunyi dan masih malu-malu untuk keluar. Kita akan perhatikan bootcampnya rame banget. Wah kalau rame di tengah gini sih bisa aja, Bootcampnya rame banget. bisa aja ke Mongnai loh circle-nya kalau kayak gini. Karena Mong Rai-nya sepi banget ya. Bisa jadi kan ya, karena dari kemarin tuh PUBG selalu ngeprank Wah circle-nya. gila, udah berdaroy kali. Jakarta menguasai bagian tengah bangunan Y yang ada di arah bootcamp. Ada dua tim yang sudah terlihat, 12 dan juga 10. Ada yang langsung mendapatkan M16 dan melakukan burst damage-nya ke arah BKL, Bengkulu. Bener banget, dan di area pergudangan ini biasanya cuma ada satu tim, tampun sementara di sini ada Aceh dengan Bengkulu. Saat orang di spray down, Wei langsung saja tertunduk lemas di situ, sementara di sini Momo belum S12, Kak. belum ada armor, belum ada helm, hanya ada shotgun saja. Belum ada S12 BF. Kak. Makanya S12 Kak, akankah di happy birthday? Brewok akan nge-backup di arah gudang yang lain. Spray through the smoke, mencicil darah dari Gangs. Tapi Gangs masih mendapatkan satu hiding spot. Sementara Momo menunggu timing untuk keluar. Wei masih terkenok. Sama-sama ngenokin satu berarti ya. terkenok, terheran-heran di situ kan ya. Yes, sama-sama mendapatkan satu orang di setup. Dan ini bakal nahan lama sih. Spray lagi through the smoke, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, dan berhasil menyentuh temannya. Iya, tapi di situ Brown sudah mulai bleeding out juga dari tim Bengkulu, masih harus Bye nyebrang soalnya bye, teman-teman. bye bye Brown. See you next game. Dilepas dong, ada buying time. Diganggu pergerakannya dan dua orang mati, satu untuk masing-masing tim. Iya benar banget, dan di sini mereka masih melanjutkan permainan barbar mereka, armor belum lengkap, perlengkapan weapon seadanya. Ini sebenarnya sayang banget sih. Apakah mungkin mereka ya udahlah kita coba aja untuk agresif atau bagaimana? Sebenarnya ini sayang karena mereka harus kehilangan satu persatu playernya, sementara resikonya juga besar gitu ya untuk tereliminasi di posisi ke-16. Betul sekali, dan Brewok masih berada di arah balik box 3 lawan 3, jumlah yang sama, tapi belum ada fast sama sekali, hanya ada helm level 2, badan yang tidak terlindungi, dia bakal bergerak, nggak ada backup fire, tidak ada ofensif juga yang dilakukan sama tim Bengkulu. Harusnya masih sama-sama aman untuk kedua tim ini. Iya bener banget, dan di sini kalau kita lihat dari tim 9 Bengkulu, mereka memisahkan diri ya, ada Swab di sisi kiri gudang dan Double Gungs menjaga di gudang kanan, dan sepertinya dari Aceh pun regrouping untuk mundur perlahan, tidak mau terlalu dekat dengan gudang yang ada tim Bengkulunya. Ya ini yang jadi PR tuh kalau misalkan ya, yang di tengah tuh Jakarta udah mulai sampai ke mereka. Lampung pun tertangkap ketika mereka ingin kabur dari arah bootcamp. 4 tim di bootcamp dong. Banyak banget ya. Oh, ngelihat satu, dia naik ke atas, spray langsung, double terjatuh ke arah tanah. Satu knock lagi ke arah tim Bengkulu, dan Brewok langsung melakukan pergerakannya. Ada satu orang dari Bengkulu yang sudah naik ke arah perbukitan, dia tertembak dan masih bisa selamat untuk jebret, tapi Brewok ke knockout. Iya, dan harus melakukan revive dulu di sini, dan Momo pun tidak punya healing sama sekali. Namun ternyata Jakarta berhasil meratakan Lampung dan mendapatkan 4 kill point. Yes, pulang sudah Lampung ke arah lobby, tim pertama yang gugur di match terakhir hari ini. Iya, tadi Revive loh. circle-nya ke bawah pas. Oh, circle-nya ke bawah ya? Mm-mm. Oke, dan double-nya selamat ternyata. Masih bisa merangkak dan meminta tolong. Kelihatan itu ada tangan yang lagi ngintip Limpik. Momo yang bukan Momo-chan. Kenok begitu saja, jebret akan nyebrang. Dan double bergerak beriringan bersama dengan pemain yang lainnya juga. Gangs berada di barisan paling depan, Brewok melakukan cover. Tapi Bengkulu maju perlahan-lahan. Last man standing dan selesai. Jakarta meratakan Lampung, sementara Bengkulu meratakan Aceh. Iya, sudah ada dua tim yang harus pulang kembali ke lobby di match ke-6 hari ini. Dan sementara kita lihat pergerakan dari Jakarta seperti yang tadi Pasta sudah bahas. Jakarta mendengarkan ini dia. suara tembakan, langsung saja mendekatkan diri menuju ke arah gudang-gudang di sini. Bengkulu harus waspada, tidak boleh lengah, apalagi dengan utilities mereka. Tidak ada healing sama sekali. Nggak ada healing sama sekali. Ini Jakarta lebih siap karena mereka ngambil di bagian tengah dari bootcampnya. Otomatis defense
armor mereka akan lebih proper. HBD bos hampir mendapatkan satu sedikit menutup angle shootnya dari arah kanan, ada yang masuk tapi backup fire begitu rapi. Dua orang masuk secara bersamaan, telat backup dari seorang Doble. 1 lawan 3. Misery terkenok dan akankah ini menjadi titik terakhir? Dua orang berhasil diamankan sementara Jax berada di bagian kanan. Akankah ada revive? Disentuh begitu saja pick yang telat dari Doble. Apakah dia akan menuju ke arah gang atau dia akan menyelesaikan fake terlebih dahulu, lompat ke sebelah kanan memberikan distraction. Pepper melakukan spraynya dan kali ini Doble mengganti senjatanya. What a nice play! One man show dari Doble berhasil memulangkan Jakarta ke arah lobby. Wow, Doble menunjukkan perform yang sangat baik di early game kita. Wow. Di sini kita bisa lihat tadi tuh Jakarta terlalu agresif, terlalu tergesa-gesa. Kita bisa lihat ya, setup mereka tuh terlalu yang kayak percaya diri sampai akhirnya di sini Doble yang lebih tenang. Dia bermain pun sampai sempat ganti apa tadi QBU ya? Yes, dia ganti senjatanya ke snipernya, ke DMR-nya. Oh my god, ini benar-benar luar biasa. DMR apa DMS? DMR, benar-benar DMR dan itu luar biasa banget. Berarti dia punya controlling mental yang sangat baik di game kali ini. Akhirnya Bengkulu berhasil survive dari bootcamp. Jakarta, what happened? Harus lebih berusaha lagi di hari esok ya. Sumpah semangat gue terpicu lagi begitu ngelihat permainan tadi. Doble nyebrang, ketangkep, di revive malah jadi MVP barusan. Bener. Itu kayak dia bangkit kembali dari alam maut tuh gak sih. Langsung di sini kita bisa lihat dari Painan ada satu tim yang menguasai. Jambi saja masih terus melakukan looting dan bergeser sedikit. Ternyata ada Banten yang akan menjadi orang ketiga. Masuk keras, hampir saja makan bakso di sini. Tapi ternyata Beras yang berhasil mendapatkan gungs di seberang sana bakal dimasak lagi granatnya untuk mensecure kill satu dari Bengkulu. Doble sudah set up di belakang gudang, tidak mau bermain lebih agresif lagi, harus menyelamatkan dirinya supaya bisa mendapatkan placement point lebih tinggi. Itu nggak mantul tadi ya? Sama-sama ngelempar granat berarti Ji? Enggak, sama-sama ngelempar granat. Cuman masakan dari tim siapa tadi? Banten itu lebih on point duluan gitu. Yes, Meledak dan duluan. ini Gangs bakal bleeding out dengan sangat cepat karena ini adalah knock yang kedua. Yep. Jadi berdoalah semoga bisa diselamatkan karena Doble pun gak ada niat untuk menyelamatkan Gangsnya. Direlakan begitu saja bleeding out dan Doble menjadi last man standing. Apakah dia akan bermain gemilang seperti early game tadi? Bisa jadi karena dia udah punya boostingan percaya diri harusnya ya dengan total kill 5 tadi diamankan dan langsung saja ngepron di sini Jadi camping. penjaga kasir ya. Oke, ada yang bisa dibantu kakak? Ininya lagi promo beli 2 gratis 1. Ya, seenggaknya dia bisa nahan placement point gitu loh di sini. Ntar tiba-tiba ada yang ngebel selamat datang gitu Iya. kan. Welcome. Itu suara paling Ada belnya kan. Welcome. Terus langsung menyambut Doble. Wah, ini dia free shootnya ke arah Jawa Barat. Sumatera Selatan mulai mendapatkan view ke arah high ground. Iya, ini area scrappingan yang biasanya banyak player-player suka ambil, tapi ternyata Brody harus terkenok di situ. Sementara dari tim Jabar, mereka berada di high ground mendapatkan vision dan dari Sumsel udah di sini berusaha untuk set up, tapi terkena tappingan-tappingan dari luar sana. Dan Cacan pun perlahan-lahan tapi pasti berusaha untuk ngepron. Tolek pun mencari informasi pastinya ada di mana aja sih musuh-musuhnya. Yang pasti mereka sudah mendapatkan informasi satu orang berada di dalam smoke. Betul, dan itu udah dikenok, jadi aman. Gak usah terlalu mencari-cari pergerakan dia kemana. Yang harus dicari itu backupnya nanti bakal datang atau enggak. Karena udah mulai bergerak, bakal di spray langsung scope 4. Ini bakal down spray through the smoke-nya cukup low. 0,001 HP barnya dari pemain Sumsel. Masih bisa selamat. Luar biasa, itu udah pixel banget ya. Dan sementara sini Tolek masih berusaha untuk boosting dan healing karena dia tahu dia harus fight close combat di sini. Sun sudah mulai terkenok di belakang sana, tapi ternyata di sini Suizan sudah mendapatkan obstacle juga. Visionnya dari atas harusnya bisa menyelamatkan Sun sih. Ya, tapi Bubble juga datang dari arah kiri tadi, sudah mulai menyeberang. Gangguannya nggak berhenti sampai sini aja ternyata. Kelihatan satu orang bengong lagi buka Instagram update story, langsung dipulangkan begitu saja.
Iya, terculik dan ter-HBD nampaknya di situ. Alhasil kita geser lagi ke Sumbar dengan Kepri. Masih aja Sumbar udah melakukan spray down. Kepri yang sudah mendapatkan compound di dekat area Quarry. Nampaknya harus menjaga rumah-rumah ini dari Sumbar. Mereka mau nge-retake compound sih kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya. Dan sudah dimasak granatnya. Hampir saja terkena splash damage sedikit. Chaos, apakah akan makan bakso? Tidak, hanya ada dinding saja. Sumbar harus terkena oleh Santos di belakang sana. Dan hujan granat akan diberikan, namun sayang sekali itu rugi sia-sia karena Kepri sudah mundur perlahan-lahan. Yes, bahkan satu pemain mereka sudah menahan di arah broken wall, sedikit memainkan TPP-nya, matanya mulai digoyang-goyang, sama-sama bermain mata terlebih dahulu. Sumbar, gua kira mau ngelempar granat malah nyedot painkiller dulu ya. Oke, bermain pelan tapi pasti 2 kali konsumsi painkiller. Ya Oh, semangat, ya, semangat gitu kan, painkillernya banyak dan langsung saja reload di sini. Molly bakal dilemparkan ke dalam. Iya, Chaos masih berlari-lari. Cuman masalahnya mereka tuh udah nggak di rumah itu ya, mereka udah mundur sedikit gitu. Betul, udah ngeriset semuanya di luar dari rumah. Yang Iya. jadi masalah nih kalau lagi setup di luar gini, kalau ada yang datang, ada third party yang gangguin dan ngambil keuntungan dari sisi-sisi yang nggak dijagain sama Kepulauan Riau. Betul banget, karena di belakang sana juga ada high ground Oh, kalau ini misalkan dia. scope-nya tinggi bisa dapet. HBD. Ini dia Bangka Belitung akan bertemu dengan Banten. Sudah ada setup smoke juga. Choxel dengan kali 6-nya nampaknya sudah mulai ter-takedown satu orang. Kento di sebelah sana. Tonja berusaha untuk spray down, tapi ternyata harus ter-takedown juga. 2 orang dari Banten sudah mulai ter-takedown sini. Cool Boy berusaha untuk revive temannya. Apakah berhasil? Untung masih ada batu. Bisa setup dulu sedikit demi sedikit. Masih ada backup juga dari temannya di seberang sana. Babel, Bangka Belitung lagi-lagi terkenok satu orang Choxel. Banten masih berusaha melakukan gempuran Tipis, ya peluru. Oh ampun. my god. Gue ngelihat pelurunya lewat di atas kepalanya Coolboy itu kayak deg-degannya sampai ke caster loh. Coolboy bakal bergerak, ditembak dari arah yang lain. Agak ke sandwich kayaknya posisinya mereka nih. Benar benar banget. Saling terkenal satu sama lain, saling merevive terus menerus dan di sini mereka akan mengkikis utilities mereka terus demi mendapatkan kill point. Yap. Oke, kita bakal melihat war di 3 tempat yang berbeda. Sementara ini kita lihat di arah kiri bawah satu orang berhasil diamankan. Bangka Belitung sudah mulai. Oh, Bangka Belitung lagi. Bengkulu sudah mulai kenok 2 pemain mereka, 3 pemain tersungkur dan akan kabur Prince-nya. Sementara Jakarta yang bakal melakukan setup ke dalam rumah, melakukan pick arah celah tipis, hampir mendapatkan 1 orang. 2 orang masuk secara bersamaan, terjebak di dalam ruangan dan langsung dipulangkan ke dalam lobby. Jakarta berhasil memenangkan fight-nya. Oh, Jabar. Salah Jabar. ternyata tadi tagline-nya. Itu Jabar bukan Jakarta ya. Betul. Dan di sini Jabar tadi Makanya gue heran Jakarta kayaknya udah ke lobby deh. makanya ada sedikit salah, tidak apa-apa karena di sini Jabar sudah mendapatkan compound yang tadi ya. Dia tadi sempat dari area luar terus melakukan apa ya? Mengepung satu tim. Tadi tim apa di sini? Lupa. Apa kita nggak meninggo ya tadi ya? Ngelihat 3 fight di 3 Banyak. layar kayak gitu. Iya, ah. banyak. Gila, kalau mata gua 3 tuh bisa tek 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 gitu. Makanya, tadi gue cuma ingat Jabar itu ngepungin satu compound yang ada timnya. Dan sementara kita bergeser lagi di area Sumatera Barat yang masih melanjutkan fight-nya. Ada 1 orang Santos yang sudah tersungkur di belakang broken wall. Nampaknya tim Kepri masih menyisakan. Dicuekin dulu. Masih menyisakan. 1 orang harusnya Kepri. Oke. Kepulauan Riau Kepulauan Riau kayaknya. belum terupdate sepertinya data yang ada di layar kita, live statusnya. Iya. Sementara Quarry, Oh, tinggal satu. 1 bener Tinggal ya. satu, bener. Tinggal 1. Last man standingnya langsung saja kabur, disengage dari area Sumber. Oke, cukup cepat ya tempo permainan kita kali ini di Sunhawk-nya. Bootcamp-nya rame banget, bahkan 2 tim, 3 tim tadi langsung pulang ke arah lobby. Terus di arah Iya. Quarry juga lagi fight. Semua sisi kayaknya nggak sabar untuk menyelesaikan match terakhir hari ini. Karena mereka juga butuh kill points. Kalau kita udah lihat dari leaderboard tadi, mereka tahu nggak cukup kalau placement point doang. Astaga, gue Ya baru gitu. sadar loh, Jel. Apa tuh? Sekarang malam minggu ya, makanya mereka ingin buru-buru menyelesaikan pertandingan ini kayaknya. Ada janji-janji ngedate yang sudah dijanjikan ke pasangannya masing-masing. mungkin. Bisa jadi nggak mau jadi PHP, nggak mau jadi pucek pui gitu Iya, kan. betul. Harus menepati perjanjian ngedate-nya ya. Ayang aku mau main game, nggak apa-apa tapi luangkan waktu buat aku. Makanya langsung diizinin tapi jangan sampai lupa sama janjinya. Iya, bisa aja lagi main diteleponin kan Wah, ya. itu dia. Kalau gua sih langsung gua aktifin gaming mode-nya. Jadi telepon, chat, spam semuanya nggak akan ada yang masuk, notifikasi menghilang. Iya, bentar sayang, aku tuh lagi turnamen. Turnamen apa sih, ini kan malam minggu. Yang ini turnamen kalau menang bisa jadi biaya nikah kita. Wah, berantem kan gak jadi nikah, Iya. cari yang lain.
Carinya apa? Cewek gamer. Waduh. Iya. Waduh, cewek gamer Jelly dong berarti ya. Eng, Oh, kalau Jelly bukan cewek gamer. saya caster. Cewek streamer ya. Cewek Cewek caster, streamer, cewek caster ya. manu akal ya. Iya. Oke, Luffy yang lagi ngeker mencari keberadaan Zoro di arah mana, sementara Yokya yang bergerak pelan-pelan. Ini kalau gua sendiri ya, jalan di pinggir sungai gini gua agak kurang suka sih karena kebuka banget dari seberang kanannya. Betul, kelihatan dengan jelas. Apalagi kalau lagi nyebrang sungai itu kayak lemah gitu loh. Betul. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ada efek-efek slow movement speed. Nah. Nah, ini dia. Jalannya ke slow, harus lompat-lompat. Belum lagi kalau ada piranha, ada hiu, ada pulung, wah mati sudah. Ada ayam goyang Ada tiba-tiba. ayam goyeng. Ayam goyeng. Ayam goyang dan sepertinya circle-nya ke arah main island dari Sunhawk di sebelah kanan. Jadi mau nggak mau dari yang pulau Lagi. kiri, pulau bawah. Yang dua naik motor, yang satu jalan, ya Tuhan. Namanya sesuai banget ya, set bet dah itu orang. S4D set, oke, bisa jadi. Dan sepertinya dari Sumatera Utara sudah mulai dekat dengan kepri-prit di depan sana. Happy birthday! Langsung saja ditembakkan, diberikan happy birthday Bowong Boyo, langsung di spray down lagi. Tapi dapat dua, Prince! satu lagi. Kita lihat dua orang akan langsung masuk DS4D. Prince tapi sudah tidak bisa lagi karena low health banget di situ. Sampai nge-clutch, hebat banget itu orang. Sampai nge-clutch tadi hebat banget. Itu pasti temannya bete. Aduh, kena knock-in lagi lah. Aduh. Sebenarnya tadi dia kalau misalkan mundur keluar dari sniper tower itu ya, bisa aja loh dia tadi menangin kayak solo versus squadnya. Tapi memang udah panik juga pastinya ya. Iya iyalah. Satu orang oke, dua orang oke, tiga enough. Kalau tiga udah cukup lah ya, kebanyakan yang masuk. Kaget ya. Dan sementara itu di sini terjadi pertemuan lagi antara tim Jambi dengan tim Jogja. Satu orang sudah mulai tertakedown dan ternyata Viper harus tertakedown juga dari yang J. Bakal ada dimasak granat dari yang susah namanya DDKR, langsung saja di end begitu saja mendapatkan satu kill point. Tapi ternyata Naruto harus tertakedown di belakang. Masih harus mengulur waktu sedikit dari Lexicon membuka lagi scope kali 8-nya. Nampaknya Betul. permainan akan sedikit melambat di kali ini. Ya, temponya agak sedikit turun ketika smoke sudah ada di tangan untuk penyelamatan, revive dan lain-lainnya juga. Auk. Berarti dia ngeloot airdrop tadi, supply Betul. taken ya, satu. Dan sepertinya dari QR sudah dipulangkan ke arah lobby tadi Yogyakarta. Satu pemain mereka kembali berkurang. Sementara dari Jawa Tengah, Candi dengan Kar 98-nya akan langsung ngeker ke arah high ground yang ada smoke-nya. Iya benar banget, dan Jambi di sini ada yang J juga sudah mulai bleeding out, nampaknya tidak bisa diselamatkan kembali, langsung dapat satu kill point untuk Jawa Tengah. Ini berdarah banget ya Sanho kali ini, kayak nemu satu musuh, terobos. Beda banget sama Sanhok yang tadi. Kalau Sanhok yang tadi kayak lebih rapi, Bener. lebih tactical. Adaptasi dulu. Ya kan ya. Kalau ini kayaknya mereka udah mulai barbar, percaya diri sudah mulai tinggi. Udahlah kita pedein aja yuk. Kita butuh kill point. Siapapun yang ada di depan, ayo kita basmi. Sama lah kayak tadi waktu itu kita interview, apa yang jadi pembeda persiapannya, dia bilang chemistry-nya susah. Itu benar. Terus yang kedua, ketika ada waktu break yang cukup lama, mereka tuh komunikasi, nentuin strategi 2 round terakhir akan seperti apa dan menghasilkan pastinya. Betul. Tingkat permainan yang udah mulai ofensif, defensif yang sedikit berkurang dan barbar banget tadi di bootcampnya. Benar sekali. Dan kalau kita lihat dari tim Alive statusnya nih ya, mereka masih ada yang full squad dan sudah ada yang terculik satu persatu. Sementara itu ada juga di sini Ras dari tim Banten yang sebenarnya area dia tuh enak banget di area utara, kosong, dan lagi-lagi yang ramai itu area selatan. Bener. Ini Karena- circle-nya kayak tadi bukan sih? Circle-nya enggak. Enggak ya? Wah, mengecilnya masih di arah sekitar bootcamp. Ini enak banget buat Riau. Enak karena mereka punya kompon, nggak enaknya karena mereka menjadi apa ya? Pusat perhatian. Pusat perhatian dari Iya. tim-tim lain. Karena itu kompon yang akan diincer sama semua tim. Betul banget. Tapi kalau misalkan dia bisa defensif dengan 360 derajat penjagaan ketat, bisa aja dia jaga ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada 2 tim langsung aja ngeras, itu bakal susah juga buat tim dia. Seperti tadi Pasta udah bilang, pusat perhatian. Dan di sini dari tim Jabar yang sudah kehilangan 1 orang akan berusaha untuk mencari informasi pastinya. Di kanan ada Jambi yang sudah Yang jadi ngeselin tuh gini tuh. cosplay. Apa tuh? Ada yang ngepron, temennya nggak tahu diri, lompat-lompat. Jadi ya udah, malah ngasih tahu posisi tim dia tuh setupnya kayak gimana. Itu biasa jiwa-jiwa barbar gitu loh. Jiwa-jiwa barbarnya Pengen tuh tahu. muncul. Pengen tahu di depan tuh ada apa sih sebenarnya? Biar keren, biar asetnya tuh nongolin MVP nama dia keluar. Wah, itu pride loh buat mereka. Iya, tapi bisa jadi bumerang juga gitu loh. Makanya jangan star syndrome ya. Gitu. Betul. Itu adalah
titik awal karir hancur. Kunci kehancuran karir kalian. Mau di bidang apapun dah, Heeh. graphic designer kayak apapun itu, kalau sudah ada cetar-cetarnya tuh, kalau cetar yang ada booksnya tuh enak. Kalau cetar sindrom susah sekali. Sindrom. Kayak ya udahlah ya. Ya seperti itu. Dan kita lihat terus di sini mereka masih nungguin untuk circle nutup sih pastinya. Karena circle nutup itu yang bakal nentuin keputusan kemana mereka harus rotasi. Betul. Dan circle nutup juga semua keputusan dari Tencent ya. Jadi kita nggak bisa memilih circle-nya ngecilnya ke arah mana. Itu udah syarat dan ketentuan berlaku. Bener dari banget. Tencent. Tapi jam terbang itu bisa membuat kalian seenggaknya bisa nebak-nebak lah. Lebih mengerti Tencent maunya apa ya. Nah itu kayak dia. cewek gitu loh. Semakin sering kalian habiskan Oh, waktu dengan gitu. dia, Heeh. semakin paham kamu tentang dia. Nggak paham lagi dah gua kalau yang itu. Nggak ditembak, dia masih butuh informasi yang cukup banyak. Iya tadi udah kelihatan ya. Udah kelihatan banget dan observernya lebih milih untuk melihat satu lumut yang bergerak maju ke dalam rumah. 2 orang ternyata yang bakal masuk ke dalam rumah mengambil bagian sisi level satunya. Masuk! Orangnya sudah mulai pindah, granat sudah mulai meledak dan kali ini Jambi mendapat tekanan. Tapi Hola harus melakukan healing terlebih dahulu. Yes, bener banget. Dan satu orang dari Jambi ter-take down di situ, Lexicon. Astaga, bakal susah banget. Jambi di sini split cukup berjauhan dan mulai mencari-cari kembali dari Jateng karena di luar sana sudah ada Luffy yang berlari keluar dan sepertinya akan melakukan flank untuk dari high ground sendiri. Aneh banget ya, ini kalau kita lihat dari Jambi sendiri pun mereka nggak prepare sama sekali untuk kedatangan tamu. Dia langsung saja mundur dari Luffy dan Naruto. Wah ini nih Luffy Naruto nih. Yoi, sudah mulai berkumpul ya. Luffy Aura-aura wibunya nih sudah mulai berkumpul. Jateng main agresif banget di Sunhawk. 5 kill sudah Iya. mereka kumpulkan dan kita bakal melihat Sumbar yang akan berperang melakukan push. 1 orang sudah knock, kali ini bakal melakukan flank dari 2 sisi. 2 orang bertahan di arah rumah, 1 orang ada di bagian luar bakal bertemu di arah broken wallnya. Bergerak layaknya sebuah unit, 1 orang kelihatan, 1 di arah broken wall. Drax bakal keluar. Keluarkah masih menunggu timing, lompat langsung jump shoot. 2 orang yang dihadapin hampir mendapatkan korban yang kedua. Masak granat yang terlalu lama, Aneh bakal melempar langsung ke depan sana, tapi temannya sedang maju. Terkena efek ledakan granat dari temannya sendiri. What happened ya naon kumaha damang Aneh, what are you doing huh? Oh my god, miskom terjadi tadi barusan. Sumut akan mendapatkan tekanan yang sangat besar kali ini. Iya bener banget, tapi sepertinya dia berusaha untuk nge-revive temannya kali ini. Dan ada suara granat mulai dilemparkan, Aneh tidak jadi me-revive temannya. Blue Zone-nya juga sudah mulai bergerak dalam tekanan, Aneh tidak punya armor lagi dan lagi. Sementara itu kita lihat dari tim 4 mereka sudah bergerak masuk ke dalam circle. Dan di sisi lain dari Jabar, mereka harus memfight dengan Luffy di seberang sana yang sudah terkena Blue Zone. Suizen merangkak sedikit demi sedikit. Aduh. Dan ini udah mulai perih, zonanya mulai terlihat di situ spray. Dan Luffy harus ter-take down dan tereliminasi di posisi 9 untuk Jambi. Sayang sekali tapi temannya udah langsung direlakan begitu saja ditembak ketika ingin masuk ke dalam zona. Hanya ada 1 pohon kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Aneh tertembak juga, Sumut mulai panik. Last man standing dari tim Sumatera Utara. Aneh akan menggunakan kitnya, tinggal 2 first aid kit yang dia punya. Di kiri masih ada 1 pemain lagi dan boosting juga akan dia lakukan. Energy drink terakhir, granat. Gue mendengar ada bunyi kelinting-kelinting tadi. Meledak dan tidak memberikan damage, tapi angle-nya sudah mulai terkunci. Ditembak, ada pre-fire dari Vienda. Nembak bangunan, nembak tembok, lempar granat. Bergerak masuk, step sudah mulai terdengar. Uzi berada di arah tangannya, lompat langsung jump shoot dan berhasil. Wow, Aneh berhasil selamat. Ya walaupun dalam tekanan mental juga ya tadi karena udah last man standing, tadi sempat ngelempar granat juga ke arah temannya terkena splash damage, tapi seenggaknya dia berhasil survive. 6 tim tersisa, waktu 15 detik saja untuk semua tim masuk ke dalam circle. Dan sementara ini kalau kita lihat dari tim Live Status masih ada tim Jateng dan Jatim dan Riau yang masih standing strong 4 player. Ini circle ke-6, sisa 6 tim. Iya, Cepet banget. Cepet. Ini gara-gara numpuk di kota-kota hot drop ya. betul. Tadi yang dari bootcamp juga kan ya? Jatim bergerak. Bakal ditembak langsung spray scope 6-nya. Belum masih ketutup sama pohon-pohon yang berdiri kokoh tanpa bergerak. Iya. Bento lagi lapar gua tadi. Kento. Ya,
Namaku Bento. Sorry guys. Oke. Agak bunyi dari perut ya. Jadi Kento kebaca Bento ya. Maaf. Oke, Kento masih berada di tempat yang sama. Ada bunyi dung-dung dari Blue Zone yang mulai menyentuh badan dari para pemain-pemain yang sudah mulai bergerak. Tertembak dari belakang, my friend. Jawa Timur lengah, tidak memprediksi kedatangan peluru di arah high ground belakang mereka. Iya, benar banget. Dan Playzone nampaknya akan menjadi MVP pada permainan ini juga ya, karena zonanya mulai sakit dan sementara 3 tim tersisa, tim Jatim, Banten dengan Riau. Sementara itu kita lihat Banten Kento masih berusaha untuk menahan zona di luar sana. Last man standing sepertinya tidak bisa lagi. Wah, telat. Oke, sakit. Dan langsung saja kembali ke lobby, puas di posisi Wah, ketiga. tinggal 2 tim circle 7. Itu dia. Antara Jawa Timur atau 14 mana sih? Banten. Banten ya, Jawa Banten. Timur atau Banten. Tadi Banten kan chicken di match pertama ya. Ha-ha. Apakah ini akan menjadi chicken kedua Banten? Tapi ini PR buat Banten ya, karena mereka harus masuk dari arah luar ke arah play zone. Dan itu di lower ground ya. Betul, lower ground. Tapi enak sih. Ternyata daerah yang udah mepet ke circle-nya tuh udah dijagain banget. Udah Lihat, dijagain. first udah ngejaga pintu masuknya. Iya, itu dia. Pergerakan mereka tuh pasti udah di lock banget dari tim Jatim. Mereka udah nyebarin juga. Lu lihat sini ya, lu lihat kanan, gue lihat yang sini. Jadi siapapun yang gerak itu siap ditembak aja. Udah pasti. Oke, boosting terlebih dahulu. Sudah di boosting, apakah bakal bergerak YOLO? Ada yang di arah sniper tower lagi, angle view-nya bakal kebuka banget. Gray berhasil masuk. Satu termakan oleh Blue Zone. Dua termakan oleh Blue Zone. Ini bakal menjadi chicken untuk Jawa Timur. Harusnya, karena semuanya sudah mulai. Oh, dia mau healing. Pick, buruan pick. Telat waktunya. Oke, udah gak bakal bisa lagi. Winner chicken dinner. Dan lah, kenapa keluar? Lu ngasih poin kill. Masih mau